Oke, selamat datang pada mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Minggu ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya yang kita bahas mengenai jenis statistik inferensial. Di dalam statistik inferensial ini ada dua jenis statistik. Ada dua, yaitu statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Saat kapan kita pakai statistik parametrik dengan statistik non-parametrik? Nah, jika data kita berdistribusi atau tersebar secara normal dan kita memakai skala interval atau rasio di dalam penelitian kita, nah itu artinya kita memakai statistik parametrik. Akan tetapi jika data kita berdistribusi normal atau tidak normal dan menggunakan skala nominal atau ordinal. Nah, itu statistik non-parametrik. Jadi gampangnya begini ya, kalau statistik parametrik, datanya itu harus berdistribusi normal atau tersebar normal. Kemudian memiliki atau menggunakan skala interval atau rasio. Untuk non-parametrik, datanya itu boleh normal, boleh tidak. Kemudian memiliki skala nominal atau ordinal. Nah, di sini Ibu mau jelaskan terlebih dahulu. Mungkin adik-adik tidak tahu ya apa itu skala interval, skala rasio, skala nominal atau ordinal. Nah, di sini saya sudah merangkum kata kunci atau cara gampang memahami jenis-jenis skala ini. Nah, skala ini kan umumnya ada 4 ya, skala dalam penelitian itu. Atau data dalam penelitian ada interval, rasio, nominal, ordinal. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh dari masing-masing skala, dan Ibu berikan contoh itu aplikasinya ke penelitian Anda nanti ketika Anda menyusun skripsi. Sebentar, saya akan share screen. Nah, kita masuk ke skala interval. Nah, baik adik-adik, skala interval ini kita pakai pada penelitian kuantitatif. Oke, pada penelitian kuantitatif. Saya yakin adik-adik masih ingat ya apa perbedaan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, ataupun data kuantitatif dengan data kualitatif. Nah, skala interval ini dia punya kriteria. Yang pertama itu dapat diurutkan. Kemudian dapat dijumlahkan, dapat dikurangkan, tapi tidak bisa dibandingkan dan tidak punya nol mutlak. Apa itu nol mutlak? Nah, nol mutlak itu nilai yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita. Artinya tidak bisa kita raba, kita cium, kita rasakan begitu. Nah, artinya kan tadi dibilang kalau kriteria skala interval itu tidak punya nol mutlak. Berarti dia bisa dirasakan. Karena nol mutlak itu kan tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita. Sedangkan kriteria skala interval ini tidak punya nol mutlak. Artinya dia bisa dirasakan. Kemudian yang ketiga, dia memiliki jarak, tapi jarak tidak harus sama. Nah, di sini Ibu buat contohnya itu skala Likert yang diberikan skor. Nah, jadi begini adik-adik. Di dalam penelitian skripsi nanti, kalian dalam mengumpulkan data itu kan banyak alat instrumen ya yang bisa kalian pakai. Bisa berupa kuesioner, angket, tes, dan lain-lain. Nah, umumnya skala-skala ini kita pakai dalam kuesioner atau angket. Nah, di sini Ibu buat contohnya itu skala Likert. Skala Likert itu yang dia punya pilihan seperti ini. SS,
SS itu artinya sangat setuju. Kemudian S setuju. Kemudian TS tidak setuju. Kemudian CS cukup setuju. Nah, ini salah satu contoh skala Likert. Tapi ingat, di sini kan Ibu buat contohnya itu skala Likert yang diberikan skor. Nah, ini kan belum dikasih skor. Ya toh? Nah, karena belum dikasih skor, maka dia belum bisa kita jumlahkan, kemudian belum bisa kita kurangkan, belum bisa kita bandingkan, karena kita belum berikan skor. Nah, skala Likert ini nantinya bisa menjadi bagian atau contoh dari skala interval apabila sudah kita berikan skor. Begitu. Nah, ini dapat diurutkan ya, bisa mulai dari urutan yang tertinggi, bisa kita mulai dari sangat setuju, baru setuju, tidak setuju, cukup setuju. Boleh juga sebaliknya, kita urutkan dari cukup setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, misalkan begini. Untuk item kuesioner yang pernyataan negatif, SS atau sangat setuju, kita beri skor 1, kemudian S kita beri skor 2, kemudian tidak setuju kita beri skor 3, maaf ya, ini bukan CS ya. Maaf, ini tidak berurut ya. Jadi di sini tidak setuju, sangat tidak setuju. STS, sangat tidak setuju. Nah, STS itu sangat tidak setuju. Jadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini contohnya kalau skala Likert. Tapi kalau mau pakai cukup setuju juga boleh, tapi kalau untuk cukup setuju berarti cukup setuju dulu baru tidak setuju. Ya, boleh seperti ini, atau mau pakai cukup setuju berarti sangat setuju dulu baru setuju, cukup setuju, tidak setuju, begitu ya. Nah, untuk STS kita kasih nilai skornya itu 4. Itu untuk pernyataan negatif. Misalkan begini, saya malas. Nah, kalau malas dia pilih sangat setuju, berarti skor dia 1. Nah, bagaimana kalau untuk item kuesioner ataupun angket yang pernyataan positif? Nah, kebalikannya. Itu, nah itu kebalikannya, kita copy paste saja. SS itu 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, dengan begini kan kita bisa menjumlahkan ya. Menjumlahkan skor dari jawaban responden kita, salah satu responden kita, begitu. Nah, kita jumlahkan atau bisa juga kita kurangkan jika dia menjawabnya ada yang misalkan di item kuesioner 1 dia tidak setuju atau di item kedua dia setuju. Nah, itu berarti kan kita bisa menjumlahkan lah, bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Nah, begitu.
Itu untuk kriteria skala interval kuantitatif. Kemudian kita masuk ke kriteria skala rasio. Nah, kriteria skala rasio ini juga datanya dipakai dalam kuantitatif. Nah, dia ini dapat dijumlahkan, dikurangkan, dan dibandingkan. Kemudian dia mempunyai nol mutlak, artinya tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, contohnya ketika adik-adik mengisi kuesioner atau angket tentang penghasilan atau gaji orang tua adik-adik. Nah, di situ kan ada yang kurang dari 2.500.000, pilihannya yang pertama misalkan ya. Pilihan pertama, pilihan A, kurang dari 2.500.000, kemudian B, 2.500.000 sampai 5 juta, kemudian yang C, lebih dari 5 juta. Nah, ini kan bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, dan bisa kita bandingkan jawaban atau responden dari kuesioner tentang gaji. Nah, oke, dia untuk skala rasio dan interval itu dia untuk kuantitatif ya. Nah, kita masuk ke yang non parametrik. Ingat, kalau yang tadi ini skala interval sama rasio ini dia kan parametrik. Nah, kalau parametrik itu dia skala interval dengan skala rasio. Kemudian untuk non parametrik, kalau untuk non parametrik dia itu ada dua, skala nominal dan ordinal. Nah, skala nominal dan ordinal ini kita pakai dalam data kualitatif atau kuantitatif. Nah, dia itu kriterianya tidak dapat diurutkan, dijumlahkan, dikurang, dan dibandingkan. Kemudian dia hanya berupa label. Nah, contohnya begini. L, begini saja. Misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, kita beri label 1 untuk laki-laki, kemudian 2 untuk 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kemudian untuk agama, satu untuk Hindu, 2 untuk Buddha, 3 untuk Katolik, 4 untuk Konghucu, 5 untuk Protestan, kemudian 6 untuk Islam. Nah, kita kan tidak bisa mengurutkan ya. Maksudnya di sini diurutkan juara 1, begitu kita urutkan juara 1 Hindu, juara 2 Buddha, bukan seperti itu. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hanya label atau pengkodean gitu. Kemudian dijumlahkan. Nah, di sini ini kan kita tidak bisa menjumlahkan Hindu dengan Buddha, Buddha dengan Katolik, Konghucu dengan Protestan, Protestan dengan Islam, tidak bisa. Yang kita bisa jumlahkan itu, kita bukan menjumlahkan ya, tetapi kita hanya bisa tahu, misalkan di dalam satu daerah itu 10 Hindu, 12 Buddha,
5 Katolik, begitu. Hanya seperti itu, tetapi dia tidak bisa kita jumlahkan, misalkan Hindu dengan Buddha. Nah, Hindu tambah Buddha jadi, nah itu tidak bisa ya, Hindu tambah Buddha jadi Katolik, tidak bisa. Tetapi dia itu kita hanya bisa, bagaimana menjelaskannya ya, jadi kalau Hindu tidak bisa ditambah dengan Buddha. Tetapi di sini kita hanya mengambil data, oh, untuk agama Hindu ada 20 penganut. Nah, hanya begitu. Jadi tidak bisa Hindu ditambah Buddha. Nah, itu artinya kenapa tidak dapat dijumlahkan, dikurang dan dibandingkan. Kemudian tidak dapat diurutkan, maksudnya tidak bisa kita urutkan juara 1 Hindu, juara 2 Buddha, begitu, tidak. Tapi kalau nanti misalkan di dalam penelitian adik-adik, misalkan kalau adik-adik sampaikan di dalam penelitian, analisisnya tidak masalah. Tetapi kalau di dalam pengelolaan datanya atau statistiknya, karena ini data kualitatif, jadi di pengelolaan statistiknya itu, kalian hanya jelaskan Hindu berapa jumlahnya, Buddha berapa jumlahnya, Katolik berapa jumlahnya, Konghucu berapa jumlahnya, Protestan berapa jumlahnya, Islam berapa jumlahnya. Tetapi kalau nanti di interpretasinya, interpretasi data Anda, atau di analisis Anda, nah di situ baru bisa Anda sampaikan bahwa misalkan jumlah Hindu, misalkan jumlah Hindu lebih banyak dari Buddha. Nah, itu bisa, tapi itu bisanya itu diinterpretasi ya, diinterpretasi atau analisisnya, tetapi di perhitungan statistikanya tidak, karena kan dia data kualitatif. Nah, kalau tadi yang sudah dibandingkan itu kan dia sudah jatuhnya ke kuantitatif begitu. Nah, bukan berarti tadi yang saya sampaikan kalau misalkan Hindunya 20, Buddhanya 30. Nah, kalau begitu kan hasilnya itu nanti, Bu, kan kalau Buddha 20, Hindu 30, lebih banyak Buddha, Bu, daripada Hindu. Nah, itu memang bisa dibandingkan, tetapi itu nanti masuknya di interpretasi statistika Anda atau di analisanya. Tapi kalau di perhitungan statistikanya tidak. Begitu. Jadi hanya cukup berapa jumlahnya dan bagaimana begitu di tabel skala nominalnya. Nah, kemudian kita masuk ke skala ordinal. Nah, skala ordinal ini juga untuk data kualitatif. Nah, kalau dia skala ordinal, dia itu dapat diurutkan, tapi tidak dapat dijumlahkan, dikurang, dan dibandingkan. Hanya berupa label. Nah, kalau tadi skala nominal, dia tidak dapat diurutkan, toh. Kalau dia ordinal, dia dapat diurutkan. Contohnya skala Likert tanpa diberikan skor. Oke. Kalau tadi skala interval, dia itu contohnya di dalam instrumen penelitian atau alat tes penelitian itu dia, dan di dalam kuesioner itu dia menggunakan skala Likert dengan diberikan skor. Nah, untuk skala ordinal dia itu tidak diberikan skor. Jadi kalau misalkan penelitian Anda itu adalah penelitian kualitatif, nah kemudian Anda menggunakan skala Likert tapi tidak diberikan skor, nah itu masuk skala ordinal. Misalkan begini, 1, misalkan begini toh, SS, seperti yang ini tadi ya, Ibu copy aja. Nah, dia hanya cukup seperti ini di dalam skalanya, tetapi dia di dalam pilihan skalanya sama, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, tapi dia tidak diberikan skor. Kalau tadi di dalam skala interval, dia kita berikan skor, sangat setuju itu diberi skor berapa, begitu. Nah, sehingga nanti dia bisa kita
jumlahkan, kita kurangkan begitu. Nah, kalau untuk sangat setuju ini, kan dia tidak bisa kita jumlahkan. Sangat setuju ditambah setuju tidak bisa kita jumlahkan. Karena tidak kita kasih skor, kita tidak tahu. Tapi kita itu nanti diinterpretasi, nanti di statistikanya itu, bukan di interpretasinya, tetapi nanti di statistikanya itu, kita itu hanya cukup menjelaskan ternyata dari 40 siswa yang menjawab sangat setuju ada 6, yang menjawab setuju 8, begitu misalkan. Terus tidak setuju 20, sangat tidak setuju sisanya, begitu. Nah, hanya seperti itu, dia tidak diberikan skor. Kalau yang di sini tadi, dia kita berikan skor. Nah, oke adik-adik ya. Itu untuk skala-skala di dalam instrumen penelitian Anda nanti yang bisa Anda gunakan untuk kuesioner dan angket. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pemilihan metode statistik? Nah, yang pertama itu kita harus pastikan dulu data kita ini sudah kita tahu belum gitu. Apakah distribusi data kita ini sudah kita tahu? Nah, jika distribusi data tidak diketahui, maka statistik yang sesuai adalah non-parametrik. Kenapa non-parametrik? Karena tadi kan sudah dijelaskan nih di sini, bahwa kalau untuk non-parametrik ini, dia itu datanya boleh yang normal ataupun tidak. Nah, jadi ketika kita tidak tahu jenis data kita ini berdistribusi normalkah atau tidak, ketika kita tidak tahu, maka ya, itu cocok kita gunakan statistik non-parametrik. Nah, jika distribusi data diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi datanya tersebut. Nah, masuk ke langkah kedua, apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak? Nah, kalau misalkan data kita itu kita ketahui tidak berdistribusi normal, maka dia masuk di non-parametrik. Tetapi kalau dia itu berdistribusi normal, dia masuk ke statistik parametrik. Karena tadi kan Ibu ulangin lagi, kalau dia parametrik itu datanya wajib normal. Tapi kalau datanya boleh normal, boleh tidak normal, itu non-parametrik. Nah, kemudian langkah yang ketiga, apakah sampel kita ditarik secara random? Nah, teknik pengambilan sampelnya. Nah, sampel ini kan diambil dari populasi. Nah, jika sampel tidak ditarik secara random, artinya tidak acak, nah maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Tapi kalau sampelnya itu ditarik secara random atau acak, maka statistiknya itu yang cocok kita pakai statistik parametrik. Nah, kemudian langkah keempat yang harus kita tahu dalam metode pemilihan ini nih penelitian kita ini statistik parametrik atau non parametrik. Nah, langkah keempat itu kita cek lagi apakah varians kelompoknya sama, gitu ya. Nah, jika varians kelompok tidak sama, maka dia non parametrik. Tapi ketika varians kelompoknya sama, dia statistik parametrik. Nah, begitu. Varians ini sering juga disebut kesimpangan baku begitu ya, atau varians kelompoknya kelompok tunggal, variansnya tunggal atau kelompok begitu. Nah, sering juga disebut, ada yang menyebutnya sebagai simpangan baku begitu ya. Nah, kemudian langkah yang kelima, nah bagaimana jenis skala pengukuran datanya? Nah, ini yang tadi ya sudah dijelaskan. Kalau dia skala pengukuran datanya kita gunakan nominal dan ordinal, nah itu statistik non
parametrik. Tapi kalau kita itu datanya kita pakai interval dan rasio, maka dia itu statistik parametrik. Seperti yang tadi Bu jelaskan ya, yang kuantitatif juga. Nah, kalau yang dia interval dan rasio, dia itu kuantitatif ya. Kalau ordinal dan nominal, dia non-parametrik. Nah, kita masuk. Nah, itu tadi ya, ada 5 langkah dalam menentukan kira-kira penelitian kita ini ataupun data kita ini kita olah atau kita pakai metode statistik apa ya, parametrik atau non-parametrik. Nah, ini ada 5 langkah dalam menentukannya. Oke, kita masuk. Statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini, dia itu statistika yang digunakan ketika hipotesisnya terdiri dari variabel yang dapat diukur atau terukur. Ada alat ukurnya gitu. Nah, contohnya berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Nah, tayangan iklan ini kan ada standarnya ya, bisa pakai menit, bisa pakai detik. Nah, kalau dia ada standarnya ataupun alat ukurnya, nah itu hipotesisnya bisa diukur variabelnya, nah itu dikatakan statistik parametrik kalau ada alat ukur atau ada standar pengukurannya. Kemudian, nah di sini juga disampaikan bahwa statistik parametrik adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran distribusi data, yaitu apakah data ya ini yang tadi ya normal atau tidak. Nah, ini sudah tadi dijelaskan ya di yang sebelumnya, kalau dia tidak normal, dia itu non-parametrik, hanya non-parametrik saja pilihannya. Karena kalau statistik parametrik, dia harus statistikanya itu distribusinya normal. Maaf, bukan statistikanya, data statistiknya itu harus berdistribusi normal. Nah, di dalam metode statistik parametrik ini, ada beberapa uji yang kita pakai. Nah, ada yang namanya uji Z, 1 atau 2 sampel. Kemudian uji T, ini nih sering banget ya dipakai dalam penelitian. Nah, 1 atau 2 sampel. Kemudian korelasi Pearson, perancangan percobaan, one or two way ANOVA parametrik, dan banyak lagi. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya di dalam subbab materi kita tentang uji hipotesis. Nah, ini kan masih gambaran awal tentang statistika inferensial. Ingat ya, statistika inferensial tadi ada 2, parametrik dengan non-parametrik. Nah, itu tadi untuk parametrik. Nah, kita masuk ke statistik non-parametrik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau statistik non-parametrik ini, dia tadi itu datanya itu boleh normal, boleh tidak ya. Kemudian non-parametrik ini dia digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya itu tidak memiliki kepastian atau standar. Nah, dia bisa diukur, tetapi tidak ada standar mengukurnya, begitu, memiliki kepastiannya. Nah, di sini berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan RS. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan untuk non-parametrik. Tadi kan Ibu sampaikan kalau di dalam statistik non-parametrik itu dipakai dalam kualitatif. Karena di sini nanti kan untuk berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan RS ini nanti pilihannya hanya puas, tidak puas, cukup puas, sangat puas, begitu saja toh. Nah, tetapi dia tidak bisa kita jumlahkan begitu. Jadi kita hanya bisa menghitung untuk yang puas berapa, yang tidak puas berapa, begitu. Nah, jadi dia tidak memiliki standar pasti. Nah, di sini statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran, ya, karena dia tidak mensyaratkan harus normal atau tidak normal. Nah, kemudian di sini sudah disampaikan juga tadi kan ya, kalau dia itu digunakan untuk nominal atau ordinal. Nah, jadi dia untuk data yang berjenis nominal atau ordinal.
Nah, di sini contoh metode statistik non-parametrik, maksudnya tes yang bisa kita gunakan dalam statistik non-parametrik itu ada binomial test, kemudian chi-square test, kemudian median test, kemudian Friedman test, dan lain-lain. Nah, di sini dikasih tahu juga. Ini pasti kalian sudah tahu lah, singkat katanya perbedaannya kalau datanya normal, maka digunakan parametrik. Yang tadi dijelaskan, kalau normal itu pasti parametrik. Tapi kalau dia tidak normal, nah itu dia non-parametrik. Tetapi non-parametrik itu boleh normal, boleh tidak normal. Kalau tadi parametrik, dia wajib normal. Jadi kalau parametrik itu dia wajib normal. Kalau tidak normal itu sudah pasti di non-parametrik. Nah, di sini juga disampaikan dalam statistik inferensial bahwa pengujian hipotesis itu adalah tujuan. Ya, ini tujuannya ya. Dalam statistik inferensial ini, pengujian hipotesis itu salah satu tujuan untuk kita itu menguji hipotesis kita itu sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian kita. Nah kan kalau hipotesis itu kan jawaban sementara yang masih harus diuji kebenarannya, sehingga kita harus melakukan uji hipotesis. Nah uji hipotesis ini dapat kita lakukan dengan statistik inferensial yang tadi non-parametrik dan parametrik. Kemudian tadi dikasih tahu kan kalau dia untuk parametrik bisa pakai uji Z, uji T, korelasi Pearson, kemudian ANOVA. Nah, untuk yang non-parametrik, kita bisa lakukan uji binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan ini semua bisa kita lakukan pengujiannya di SPSS.